Halo Sobat Sip. Banyak orang ingin sukses dan kaya, tapi yang terjadi terkadang berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Jika perbedaan antara keinginan dan kenyataan bisa disikapi dengan cara yang positif, akan mendorong motivasi seseorang untuk mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Tetapi sebaliknya, jika perbedaan tersebut disikapi dengan cara negatif atau merasa tidak puas dengan apa yang terjadi, akan menimbulkan perasaan putus asa atau apatis yang akan menghambat motivasi dan produktivitas orang tersebut. Perasaan ini juga menimbulkan stres, menurunkan tingkat kebahagiaan, dan menciptakan konflik batin karena mereka tidak bisa memenuhi harapan atau tujuan hidup mereka. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sikap positif dan membuat kekuatan pikiran bisa meningkatkan produktivitas dan mewujudkan impian-impian kita? Apa investasi terbaik dalam kehidupan kita? Investasi terbaik adalah investasi pada diri kita sendiri, tepatnya pada otak dan pikiran kita. Investasi pada otak kita bisa bersifat yang pertama technical skill, yaitu hal-hal yang bersifat teknis yang biasanya diajarkan mulai dari TK sampai universitas, seperti matematika, bahasa, dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah soft skill, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan intrapersonal dan kepribadian yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dengan orang lain, seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan beradaptasi yang seringkali tidak diajarkan di sekolah atau bangku kuliah. Otak kita terdiri dari miliaran sel saraf atau neuron yang berkomunikasi melalui sinyal elektrokimia yang membentuk dasar dari pikiran kita, seperti proses berpikir, pembentukan persepsi, pengolahan psikologis, dan pembentukan mental kita terhadap kehidupan, termasuk perasaan dan suasana hati atau kondisi-kondisi emosional yang lain. Otak kita memiliki peran sentral dalam pembentukan diri dan kehidupan kita. Otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah sepanjang hidup kita. Kemampuan ini memungkinkan otak untuk melakukan perbaikan diri, mengubah pola pikir, dan terus berkembang seiring waktu. Pikiran tidak selalu bersifat sadar. Ada juga pikiran bawah sadar yang terjadi di luar kesadaran kita. Contohnya mimpi. Pikiran sadar dan bawah sadar kita akan membentuk kekuatan pikiran yang berperan besar dalam menentukan arah hidup kita. Hal yang paling menakjubkan adalah kekuatan pikiran kita bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, hati-hati dengan pikiran Anda. Jika Anda berpikir Anda bisa, maka Anda pasti bisa. Sebaliknya, jika Anda berpikir Anda tidak bisa, maka Anda tidak akan pernah bisa. Jadi, hati-hati dengan pikiran Anda, karena pikiran Anda adalah benar. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Pertama-tama, kita pahami dulu bagaimana cara kerja pikiran. Pikiran adalah hasil dari proses psikologis kompleks yang terjadi dalam otak manusia. Pikiran mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses mental dan pemikiran, termasuk ide, konsep, perasaan, ingatan, dan kesadaran. Hal ini mencakup berbagai jenis aktivitas mental, mulai dari pemecahan masalah hingga kreativitas dan pengambilan keputusan yang membentuk gambaran mental tentang kehidupan di sekitar kita. Selain itu, pikiran juga dapat mencakup aspek emosional, termasuk perasaan dan suasana hati. Ada juga proses mental yang terjadi di luar kesadaran kita, seperti mimpi atau beberapa aspek pemrosesan informasi yang tidak kita sadari. Ada dua hal menarik tentang pikiran kita. Yang pertama, pikiran itu unik. Pikiran memiliki kemampuan untuk membayangkan, bahkan bisa menciptakan hal-hal yang tidak ada dalam kenyataan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk berimajinasi, merancang skenario, berkreasi, dan menciptakan hal-hal yang tidak terbatas oleh batasan fisik. Setiap orang memiliki keunikan dan cara pandang yang berbeda.
Pandangan subjektif ini bisa menyebabkan perbedaan persepsi terhadap suatu kondisi antara satu orang dengan orang yang lain. Pikiran tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Terkadang pikiran juga bisa menipu. Pikiran yang salah seringkali berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Banyak sekali orang yang gagal karena tertipu oleh pikirannya sendiri. Pikiran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologis. Emosi yang kuat atau pengalaman traumatis di masa yang lalu bisa mempengaruhi pikiran seseorang saat memproses informasi dan merespon lingkungan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Cara Pandang yang Tidak Diajarkan di Sekolah untuk Masa Depanmu. Yang kedua, pikiran seringkali sangat tidak bisa dilarang. Semakin kita melarang pikiran kita untuk tidak memikirkan sesuatu, pikiran kita justru akan memikirkan hal tersebut. Contohnya, saat kita kecil, dilarang oleh orang tua kita untuk melakukan sesuatu. Seringkali kita justru memikirkan 1001 macam cara agar diri kita bisa melanggar larangan tersebut. Contoh yang lain, saat kita berusaha keras untuk tidak memikirkan tentang sesuatu hal yang membuat diri kita cemas atau tidak nyaman, seringkali pikiran itu justru muncul lebih sering dalam pikiran kita. Ini adalah merupakan suatu respon alami dari otak terhadap larangan yang diberikan. Konsep ini dikenal sebagai efek ironi pikiran atau efek rebound mental. Konsep ini menunjukkan bahwa semakin kita berusaha keras untuk menghentikan atau melarang suatu pikiran, semakin intens pikiran itu muncul justru. Larangan atau perintah untuk tidak memikirkan sesuatu memberi efek hukuman psikologis pada pikiran yang seringkali justru meningkatkan daya tariknya. Pikiran rebound seringkali berasal dari lapisan pikiran bawah sadar. Meskipun kita berusaha untuk mengendalikan pikiran sadar kita, pikiran bawah sadar memiliki kemampuan untuk mengakses dan membawa kembali pemikiran yang kita hindari. Cara yang efektif untuk mengatasi kondisi ini adalah pikiran sadar kita harus bisa bersyukur dan menerima larangan tersebut, memahami dan mengalihkan perhatian ke arah yang lebih positif atau berguna daripada berusaha untuk melarang atau menekan pikiran kita. Hal ini akan menciptakan kondisi mental yang lebih sehat dan bisa membantu diri kita untuk mengurangi intensitas pikiran yang harus dihindari. Maka dari itu, mulai sekarang jangan lagi menggunakan kata tidak, dan tidak. Karena hal itu justru akan membuat pikiran kita berpikir sebaliknya. Sebaiknya kita menggunakan kata-kata seharusnya atau kata-kata lain yang lebih positif. Contohnya, jangan gunakan kata saya tidak bisa, tetapi gunakan kata-kata seharusnya saya bisa. Jika pikiran positif dipadukan dengan keinginan positif, akan menghasilkan visi positif dan kekuatan pikiran yang akan mempengaruhi pandangan hidup dan tindakan kita. Konsep hukum tarik-menarik menyatakan bahwa pikiran dan perasaan positif akan menarik pengalaman positif. Sehingga saat kita fokus pada pikiran dan keinginan yang positif, membuat kita cenderung lebih terbuka terhadap peluang dan pengalaman yang positif. Keinginan positif dan pikiran positif juga akan menciptakan suasana hati yang baik dan menghasilkan energi yang positif, yang akan membantu kita saat menghadapi suatu hambatan atau rintangan dengan sikap yang lebih optimis dan lebih kreatif, serta melihat hambatan sebagai peluang untuk bertumbuh dan belajar, bukan sebagai suatu hambatan atau penghalang untuk meraih kesuksesan. Pemikiran positif juga berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kekuatan pikiran membuat diri kita bisa meningkatkan produktivitas dan mewujudkan impian-impian kita. Yaitu, yang pertama, kita harus mau bersyukur. Luangkan waktu untuk merenung dan menghargai hal-hal positif dalam hidup kita setiap hari. Bersyukur akan meningkatkan suasana hati dan membantu kita melihat sisi baik dalam segala situasi. Yang kedua, visualisasi sukses. Gambarkan secara detail bagaimana kehidupan kita akan terlihat saat mencapai impian kita. Visualisasi sukses
dapat memberikan motivasi tambahan dan membantu kita menjaga fokus. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya berjudul "Kamu Ingin Sukses? Jangan Mimpi". Yang ketiga, prioritaskan tujuan. Tentukan tujuan utama Anda dan fokuslah untuk mencapainya. Memiliki tujuan yang jelas membantu kita memberikan arah dan tujuan dalam hidup kita. Rencanakan tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan Anda. Tetapkan target harian, mingguan, dan bulanan untuk mempertahankan fokus dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, lakukan afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Afirmasi positif adalah mengucapkan pernyataan positif tentang diri kita sendiri dan tujuan kita setiap hari. Dan gunakan afirmasi positif untuk membentuk pola pikir yang mendukung tujuan kita. Yang kelima, bangun kebiasaan positif. Bentuk kebiasaan positif seperti Anda berolahraga, membaca buku-buku inspiratif, buku-buku motivasi, buku-buku success story, atau berbagi pengetahuan dengan orang lain. Kebiasaan ini bisa membantu pola pikir positif secara konsisten. Yang keenam, bergaulah di lingkungan yang positif. Hindari berhubungan dengan orang-orang yang negatif, dengan lingkungan yang negatif. Karena lingkungan yang negatif akan membentuk energi negatif. Dan Anda harus menciptakan lingkungan positif yang akan mendukung keberhasilan Anda. Bergaulah dengan orang-orang positif yang akan memberikan dukungan positif dan inspirasi kepada Anda. Yang ketujuh, belajar dari kegagalan. Lihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Sikap positif terhadap kegagalan dapat membantu Anda bangkit kembali dengan lebih kuat. Jadikan kegagalan bukan sebagai halangan untuk mencapai kesuksesan, bukan sebagai batu kandungan untuk meraih kesuksesan, tapi gunakan itu sebagai batu pijakan Anda untuk bisa meraih kesuksesan. Yang kedelapan, kelola stres. Pelajari teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau olahraga, dan beri diri Anda waktu untuk beristirahat, waktu untuk rekreasi, atau melakukan kegiatan yang Anda nikmati. Mengelola stres dan mengatur keseimbangan hidup akan membantu diri Anda untuk memiliki energi dan semangat serta menjaga pikiran Anda tetap jernih. Melakukan perubahan pikiran dan perilaku memang tidak mudah. Perlu waktu dan konsistensi yang akan menguji Anda apakah Anda bisa berhasil atau tidak. Tapi dengan menerapkan langkah-langkah tadi, Anda dapat membangun fondasi yang positif untuk meningkatkan produktivitas, untuk mencapai sukses dan kaya, serta bisa meraih impian-impian Anda. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.